Selamat adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sudah pada cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng nih Mbak Mesti ya. Seger-seger semua ya, Bu? Betul, iya. Sekarang kita mau apa hari ini? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, kita berdoa, sikap doa yang baik ya adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu sangat melimpah di dalam hidup kami. Kami sudah bisa bernafas pagi ini. Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami dan keluarga kami. Apabila sebentar lagi kami akan sekolah minggu online ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang pengampunan dan juga cinta kasih. Iya. Nah, kita. Kak Desi ya, ini kira-kira kalau pengampunan itu identik dengan kata apa ya? Pengampunan, mengampuni berarti ada kata maaf di sini. Benar? Bener Bang. Iya. Adik-adik nggak boleh gengsi nih. Siapa yang gengsi? Minta maaf. Ada yang gengsi? Oh, nggak boleh ya. Gengsi juga mengampuni temannya. Kalau temannya sudah bilang maaf ya, nggak mau. Ada nggak? Oh, nggak ada. Harus dimaafkan itu. Iya, harus dimaafkan. Karena apa? Karena di dalam Yesus ada cinta kasih. Kita mau bertepuk tangan memuji nama Tuhan ya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. 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 Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Nah, pujian ini dalam Yesus ada cinta kasih. Kak Maisti, kita semuanya diberi Tuhan kasih yang besar ya Kak. Iya, Esti. benar Kak. Sehingga kita harus saling mengampuni, saling mengasihi. Karena kita disayang nih sama Tuhan. Iya. Siapa yang ingin disayang sama Tuhan? Ya, angkat tangan. Iya, semuanya ingin disayang sama Tuhan. Kita mau nyanyi
sambil joget boleh ya? Berdiri yuk kita nyanyi sayang, sayang, disayang. Ya kita semangat ya adik-adik ya. Nah kita semuanya disayang sama Tuhan nih ya. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Asik, kita mau nyanyi lagi yuk. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ini semuanya kelihatan udah semangat nih ya Kak Iya, Mesti ya. semangat nih Kak. Sampai Iya. keringetan loh. Sampai keringetan. Kak Mesti juga keringetan nih. Iya, Sama ini. ya. Sekarang adik-adik duduk yang manis, duduk dulu. yang manis. Tarik nafas. Iya. Kita mau apa ini Kak Mesti? Selanjutnya Kak, kita tuh mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan Roh Kudus yang manis. Iya, kita mau undang Roh Kudus saat ini untuk hadir, untuk memberkati adik-adik semuanya, Ya. dimampukan untuk mendengar dan melakukan melakukan firman firman Tuhan. Tuhan. Roh Kudus yang manis. Adik-adik sikap saat teduh ya. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir saat ini, memberkati adik-adik saat ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau nyanyikan sekali lagi adik-adik. Kita menghayati pujian ini ya, dan kita semua diberkati dengan pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan
mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu, menjadi dupa persembahan yang harum kepadamu. Kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati. Kita katakan amin. Iya, kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan dengan cerita. Kita mau dengarkan cerita dari Bunda Ngesti. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak. Ketemu kembali dengan Bu Ngesti. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, berdoa bersama Mbak Desi dan juga Mbak Maisti ya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui cerita sekolah minggu saat ini ya. Mari kita bersama-sama memperhatikan sehingga anak-anak nanti mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan melalui cerita ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur ya, kitab Mazmur pasal 130 ayat ke-7. Mazmur 130 ayat ke-7 akan Bu Ngesti bacakan untuk kalian semua ya. Demikian bunyinya. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Itu ya firman Tuhan saat ini. Nah, cerita saat ini melalui firman Tuhan dengan tema menjadi anak yang mau mengampuni. Wah, luar biasa ya anak-anak, menjadi anak yang mau mengampuni. Nah anak-anak, kalian mesti punya saudara atau di rumah ya, adik atau kakak atau sepupu ya. Di tetangga kiri kanan juga punya teman, temanmu juga banyak. Kalau sekolah mesti juga banyak temannya. Besok kalau sudah kembali ke sekolah lagi dengan tatap muka, anak-anak bertemu lagi dengan teman-teman. Senang ya. Tapi kadang-kadang saudara kita, teman kita itu berbuat yang kadang tidak enak ya, mengganggu kita, melukai kita, menyakiti hati kita. Nah, firman Tuhan saat ini mengajak kita supaya anak-anak menjadi anak yang mau mengampuni. Nah, contohnya anak-anak, ini Bu Ngesti punya gambar. Ya, gambar ini. Nah, ada seorang adik yang baru diam berdiri, kemudian dari belakang ada kakaknya yang menyentak. Wah, nah, adiknya kaget apa enggak? Oh ya kaget, bisa jadi adiknya menangis karena diganggu oleh kakaknya ya. Diam-diam dari belakang kakaknya ujuk-ujuk. Wah, diam-diam. Wah, gitu nggih. Siapa yang pernah melakukan itu? Jadi korban apa yang melakukan? Tidak boleh ya. Nah, ini perbuatan yang kadang kalian lakukan atau anak-anak juga menjadi korban. Ini ya, ini gambar pertama ya. Nih, kemudian ada lagi gambar kedua. Wow, sedang berebut remote televisi. Ayo siapa di rumah yang sering berebut remote? Aku dulu. Nah, ini ya. Kemudian nanti ada yang menangis karena remote-nya dipegang kakaknya, adiknya menangis. Kalau dipegang adiknya, kakaknya yang ngambek. Ini masalah-masalah yang sering mengganggu kita, mengganggu anak-anak, sering dilihat, bahkan sering dilakukan ya. Ini siapa yang sering berebut remote?
Ayo. Oh iya, tidak nggih? Tidak ya. Kemudian kalau anak-anak sudah besar, sudah sekolah SD kelas 6. Nah, ini pernah kamu ditinggal oleh temanmu, ora bolo gitu ya? Pernah? Oh iya, kasihan ya, ora dibolo, tidak ditemeni. Ya, temennya bermain sendiri, kamu nggak diajak, aku ora bolo kowe, gitu ya. Pernah adik-adik, anak-anak seperti itu? Sakit hatimu, susah hatimu, tidak punya teman, tidak dibolo. Ya, itu sering terjadi, ora bolo-bolonan. Aku mau konco kowe, aku nggak mau teman sama kamu, gitu ya. Pernah toh? Nah, ini ya. Ini perbuatan perilaku yang sering kita jumpai di dalam berteman, di dalam bergaul ya. Seperti ini. Ya, ini mungkin anak-anak pernah menjadi korban seperti ini. Nah, ada lagi anak-anak ini ya. Nah, diapakan ini? Dibully, nggih? Dibully. Loh, anak satu dibully temennya berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak dibully, kasihan ya. Dibully itu ya dibuat mereka tidak nyaman, dibuat dia supaya bingung, tidak nyaman hatinya, ya, temennya malah membuli. Siapa anak-anak yang pernah jadi korban bulian? Ya, sakit hatimu, terganggu hatimu ya. Ini adalah perlakuan yang tidak baik, menyakiti hati orang lain, mengganggu perasaan temannya, nggak boleh ya, membuli, ya, membuli. Siapa yang pernah dibully? Oh pernah ya, siapa yang pernah membuli? Nggak ada ya, jangan ya. Kalau kita pernah dibully, nah, tadi ya, kita harus memberi pengampunan. Itu contoh-contoh anak-anak ya, dibully. Kemudian ada lagi tadi yang apa? Diganggu, gitu. Ada yang diganggu, ada yang tidak diajak bermain, tidak bolo-bolonan. Nah, bagaimana sikap kita anak-anak? Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu kasih setia, banyak mengadakan pembebasan. Maka kita diajak untuk memberi pengampunan. Kalau anak-anak pernah dibully, anak-anak pernah diganggu, diketak dari belakang, anak-anak pernah tidak diajak bermain, anak-anak pernah berebutan mainan atau remote televisi, ya. Kita harus mengampuni, kita harus berdamai. Ini ya anak-anak, harus berdamai, salaman. Saya memaafkan kamu membuli saya, ndak apa-apa, saya maafkan. Saya tidak dendam kok, saya tidak menyimpan kesalahanmu kok, saya mengampuni. Karena Tuhan Yesus juga Maha Pengampun, telah mengampuni dosa-dosa kita. Saya maafkan teman-teman, kamu sudah bully saya, kamu sudah tidak bolo-bolo saya, kamu sudah mengganggu perasaan saya mengampun, saya memaafkan. Ya, itu namanya anak Tuhan yang manis, ya, anak Tuhan yang suka memberi maaf. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, seberapa besar dosa kita, seberapa banyak dosa kita, Tuhan Yesus sudah mengampuni dengan rela disalibkan. Oleh karena itu, nih Tuhan Yesus mengampuni kita. Ya, Tuhan Yesus memaafkan segala salah kita. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita. Seberapa besar, seberapa banyak dosa kita, Tuhan Yesus mengampuni. Oleh karena itu, tadi di depan, ketika anak-anak pernah dibully, ketika anak-anak pernah diganggu, ketika anak-anak pernah dirusak mainannya, ketika anak-anak pernah tidak dibolo oleh temannya, jangan menyimpan dendam. Jangan. Kita harus memberi maaf. Kita harus memberi ampun kepada teman-teman kita seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa
dosa kita. Nah, kalau anak-anak sudah bisa seperti itu, anak-anak adalah anak yang manis, anak-anak Tuhan yang jempol. Ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, karena anak-anak tidak menyimpan dendam, tetapi mau memaafkan kesalahan temannya, mau mengampuni kesalahan teman-temannya. Nah, anak-anak, mari, ketika anak-anak masih punya rasa dendam pada teman-temannya kemarin-kemarin, aku kemarin juga dibully loh Bu, aku kemarin juga tidak dibola loh Bu. Nah, sekarang mari kita mengampuni, mendoakan mereka supaya mereka memiliki hati yang mengasihi seperti kita. Ya, siap anak-anak menjadi anak Tuhan yang manis, mengampuni semua kesalahan teman-teman yang pernah berbuat tidak baik pada kita. Siap ya? Kalau anak-anak mau seperti itu, Tuhan memberkati anak-anak. Amin. Nah, sekarang kita akan mengakhiri cerita dari firman Tuhan ini dengan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Diikuti ya anak-anak ya, walaupun dari rumah. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Iya, hari ini kita belajar tentang apa tadi Kak Maisti? Pengampunan sama hayo apa adik-adik inget nggak? Boleh nggak ini julid sama teman? Oh, nggak boleh. Boleh nggak nih menghina, membuli teman? Nggak boleh juga itu. Nah, atau misalnya temannya ini pernah ngejek kita nih Kak, minta maaf. Iya. Kita gimana Kak? Tadi diajarkan. Kita harus memaafkan dong Kak. Oh iya, kita harus memaafkan. Nah, adik-adik, saat ini minggu ini aktivitasnya nih Kak, aktivitasnya. Apa ya? Aktivitasnya nanti adik-adik mengucapkan janjinya, kata-katanya, kalimatnya nih. Saya berjanji akan menjadi anak Tuhan yang manis. Iya, nanti di video ya dikirim ke grup sekolah minggu wilayah masing-masing. Iya, kita mau akhiri nih Kak, kita mau akhiri. Udah selesai ya Kak? Iya nih, cepet banget nih ya Kak ya. Besok kita mau mendengarkan cerita atau memuji nama Tuhan lagi minggu depan nih ya, pasti lebih seru ya Kak ya. Pasti lebih seru. Iya. Saat ini kita mau berdiri yuk, berdiri. Yuk, kita berdiri. menyatakan kasih Tuhan nih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bertepuk tangan yuk. Nih boleh lihat nih adik kakaknya nih sambil senyum nih, boleh lihat ya. Jangan cemberut ya, nggak ada yang cemberut loh ya nih ya. Iya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya?